perusahaan Pak memberitahukan tidak benar di PEB-nya, sehingga oleh pelayaran, bukan pelayarannya, shipping line dikenakan denda di Singapura. Dendanya berapa Pak? 2 kontainer 10.000 US dollar. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan kita yang pertama dan insya Allah akan rutin, kolaborasi Bea Cukai Makassar dan Bank Mandiri, cerita ekspor Pak, cerita ekspor. Insya Allah mudah-mudahan bisa lancar dimulai dari kegiatan perdana ini. Alhamdulillah sudah hadir juga bersama kita Pak Beni, Kepala Area Bank Mandiri, kemudian ada Pak Andi, Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar, kemudian dari undangan ada 7 perusahaan Pak yang sudah hadir. Kami kemarin mengundang 2015 dari Bea Cukai ngundang, 5 dari Bank Mandirinya. Tapi sampai saat ini hadir 7. Tapi ini kegiatan akan kita full rekam sehingga juga akan tampil di YouTube Bea dan Cukai Makassar dan bisa disaksikan yang lain. Sengaja tidak kita open dalam bentuk Zoom meeting terbuka supaya aksesnya nanti lebih panjang di YouTube seperti itu Pak. Ya. Tema kita hari ini adalah terkait dengan pembiayaan, mengurangi biaya-biaya, mengurangi biaya produksi mungkin, mengurangi biaya pengiriman di pelabuhan, dan bisa jadi mengurangi hal-hal yang harusnya tidak usah ada. Ya, ada beberapa kemarin kejadian Bapak Ibu sekalian, ada yang harus kena sanksi administrasi 120 juta dari Bea Cukai. Harusnya bisa jadi bonus karyawan malah dipakai bayar denda kan. Hal-hal yang sebenarnya bisa dihindari Bapak Ibu sekalian. Nah, itu salah satu mungkin pembahasan kita hari ini. Kita kemas kegiatannya dalam kegiatan yang lebih santai, saling cerita. Bapak Ibu silahkan sharing. Ada Bea Cukainya di sini, ada Bank Mandirinya yang siap membantu. Kemudian kita juga datangkan forwardernya, Samudra Indonesia yang akan berbagi dengan kita juga. Jangan sampai sebentar saya sampaikan harus seperti ini, Samudra Indonesia. Oh, enggak bisa seperti itu Pak. Ada cara lain yang lebih murah gitu. Nah, itu yang kami harapkan. Sebelum kita lanjut pembahasan kita, mungkin ada sepatah kata yang ingin disampaikan. Pertama dari Pak Beni dulu untuk menyampaikan ke kita semua harapan mungkin dari Bank Mandiri, kemudian ke depan kita akan seperti apa dari Bank Mandiri. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, alhamdulillah hari ini kita berkumpul, ada Pak Andi, Pak Evi, dan teman-teman dari Bank Mandiri. Nanti saya perkenalkan satu-satu di acara cerita ekspor ya. Dan kebetulan juga di sini tempatnya namanya Rumah Ekspor. Jadi sangat matching lah, maksudnya matching untuk kita berkolaborasi, diskusi, ngobrol, dan insya Allah berkelanjutan. Perkenalkan juga Pak Andi, Pak Evi, dari tim Bank Mandiri ada Pak Topan. Pak Topan ini regional head untuk transaksional wholesale banking. Beliau membawahi di Sulawesi sampai Maluku, khusus untuk transaksi wholesale. Wholesale itu bisa corporate, LC, bank garansi, terus kopra, dan lain-lain. Kemudian ada Pak Ivan,
Pak Ivan ini rekan kami di Transactional Banking Retail, manajer untuk di area Makassar. Area Makassar itu ini membawahi di cabang di Makassar, di Maros, sama di Pangkep. Kemudian dari SME ada nggak? Di SME dari Pak Sahala sebentar lagi belum. Oh, Pak Sahala. Kemudian ada Bu Retno. Nah, Bu Retno ini PIC-nya atau tim leadernya di timnya Pak Topan yang untuk ekspor impor, busernya. Nah, kalau ada apa-apa terkait dengan ekspor, LC dan lain-lain, bisa dengan Bu Eno atau dengan Pak Topan. Kalau saya nanti urusannya dengan cabang, di cabang operasional untuk pembiayaan, baik itu pembiayaan untuk yang perusahaan, UMKM, ataupun pembiayaan untuk perorangan, misalnya untuk KPR, untuk KSM yang kredit serbaguna, KTA dan lain-lain, termasuk untuk kartu kredit dan lain-lain. Terima kasih atas gagasannya acara cerita ekspor di tempat kami. Terima kasih juga atas kedatangannya di tempat kami. Kita diskusi hari ini, diskusi cerita, saling sharing ya Pak ya, saling sharing. Apapun yang mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita diskusikan bersama-sama. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Terima kasih juga kami ucapkan Pak, sudah disiapkan tempat yang cantik seperti ini untuk kita kumpul. Ya kan, kadang kita bingung nih kalau mau datang ke kantor Bea Cukai itu jauh, masuk ke pelabuhan, masuk ke dalam lagi kan, apa istilahnya ya, mungkin suasananya tidak senyaman ini. Tapi kalau kita kumpul di rumah ekspor ini, kita jadi lebih santai, sharingnya mungkin akan lebih terbuka kan. Insya Allah kita akan menghasilkan hal-hal yang lebih produktif, lebih baik, dan mungkin permasalahan-permasalahan kita juga akan ketemu jalannya, ketemu mungkin dari Bank Mandiri atau sesama dengan sesama eksportir seperti itu. Dan selanjutnya kami persilahkan ke Pak Andi untuk memberikan sepatah kata dan arahan kepada kami. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh tidak ada kebahagiaan selain kita membuat acara yang insya Allah bermanfaat pada pagi hari ini. Yang saya hormati sebagai tuan rumah rumah ekspor dari Bank Mandiri, Pak Beni, Pak Putu, ya, semua tim dari Mandiri. Pertama-tama mungkin saya juga ingin mengenalkan teman-teman Bea Cukai yang hadir pada pagi hari ini. Ada Pak Evi, namanya Evi ya, tapi beliau Bapak. Waktu saya pertama kali datang sini, saya bilang, mana Bu Evi? Kata Pak Evi. Pak Evi ini adalah leadnya ekspor asisten. Nah, jadi Bea Cukai ada program namanya ekspor asisten. Bagi Bapak Ibu yang belum tergabung di Instagramnya ekspor asisten, boleh bergabung sampai sekarang. Di situ tergabung dari eksportir pemula, ekspor sudah, dan profesional, semuanya free ya, ekspor asisten, dan bisa berdiskusi tentang ekspor 24 jam online. Tapi ya kalau jam 1 malam jangan ya. Tapi kita selalu berdiskusi di ekspor asisten. Kalau Bapak Ibu ada yang belum bergabung, silahkan bergabung. Ada juga dari teman-teman komunitas pelabuhan, bandara, dan semuanya lengkap. Terus ada Pak Jalil di sana. Nah, Pak Jalil, beliau ini di bidang kepabeanan cukai yang khusus membawa ekspor, masalah prosedur ya, tata cara apa bisa nanti ke Pak Jalil. Terus ada Pak Sulfikri, mana Pak Sulfikri? Nah, Pak Sulfikri bukan pakai Z ya, tapi pakai S ya. Pak Sulfikri. Jadi Pak Evi, Pak Jalil, dan Pak Sul ini putra-putra terbaik Sulawesi Selatan yang ada di Makassar, dan saya sangat berbangga. Dan izinkan saya juga mengenalkan diri, nama saya Andi, tapi bukan Andi Bugis, saya Andi Jawa. Istri saya orang sini Pak. Jadi saya ketemu istri saya di Riau kurang lebih 20 tahun yang lalu ya. Jadi ibu saya sudah lahir di Riau itu tahun 40, tapi darahnya darah Bugis.
Jadi ketika saya pindah sini, saya ngajak istri saya ketemu leluhurnya di sini semua. Alhamdulillah saya menjadi, ini kampung saya yang kedua jadi di Makassar ini. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu mungkin ini ya, kita ringan-ringan saja, tapi insya Allah bermanfaat buat semuanya. Kenapa kita harus ada di sini? Gitu. Kalau Bea Cukai mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau kita memang eksekutor untuk ekspor ada di Bea Cukai, sebaik dokumennya, masa pemuatannya sampai selesai pemeriksaannya ya. Dan kita ini terhubung dengan banyak teman-teman gitu. Makanya saya ingin memastikan kepada Bapak Ibu, ini teman-teman tadi dari Bulukumba, dari mana lagi nih? Bulukumba, ada yang selain dari Bulukumba? Goa. Wah, dari Goa, Pangkep, Maros, ya semuanya ya. Nanti kita bisa saling kenal apa produk-produknya, masalah di mana. Nah, jadi saya ingin memastikan bahwa ekspor itu sebenarnya sangat mudah gitu. Dan kita ini juga berteman dengan banyak-banyak teman di komunitas pelabuhan dan bandara. Peluang saya ketika saya baru 6 bulan tugas di Makassar ini Bapak Ibu, tapi ada yang mencuri perhatian saya ketika kita di situasi pandemi. Ternyata ekspor itu mencuri perhatian. Jadi tahun kemarin tuh 28% peningkatannya ya, dari 7,8 juta US dollar ya. Jadi banyak sekali peningkatannya. Pandemi loh, situasi ekonomi sedang sana, tapi ekspor itu mencuri perhatian. Dan ini menjadi pemicu kita. Nah, saya ingin memastikan kalau ekspor itu memang harus kita dorong. Apalagi teman-teman di UMKM, industri rumah tangga. Nanti cari pembeli itu bagaimana? Nanti kita bisa obrolin semua di sini. Ada trik-triknya yang kita bisa sampaikan. Dan alhamdulillah ya, Tuhan itu sudah kasih begitu hebatnya tentang Sulawesi Selatan ini. Saya sungguh takjub. Saya sebagai Bea Cukai, saya sudah pindah tugas itu 13 kali Pak. 13 kali muter kemana. Dan yang terakhir di sini ya, 10 tempat sudah pernah saya. Tapi Makassar, Sulawesi Selatan itu ternyata Allah itu, Tuhan Yang Maha Esa itu memberikan sesuatu yang sangat luar biasa di bumi kita ini. Ya, kemarin sering saya ceritakan kalau ngomong coklatnya Belgia, coklatnya Swiss, mereka nggak punya pohon coklat Pak. Semuanya dari sini. Heran kan? Mete, kita nyebutnya mete ya. Semua dari sini gitu. Kosmetik apa, ganggang laut, rumput laut, semua dari sini. Dan sekarang yang baru hit, semua dunia itu menginginkan semua produk berasal dari alam. Kelapa dan teman-temannya, ya kan? Buah nih, lontar dan teman-temannya, daunnya, semuanya buat kosmetik, semualah bisa. Dan ini menjadi peluang kita, dan termasuk makanan-makanan seperti kerupuk dan teman-temannya. Itu menjadi peluang yang sangat enak. Saya ingin menyampaikan bahwasanya di Sulawesi Selatan ini, Makassar ini sebenarnya fasilitasnya sudah komplit gitu. Bandara ada direct flight, pesawat lengkap. Bapak pengen cari yang murah, cari jalurnya ada. Oh ya. Dan pelabuhan sekarang Makassar Nyupat sedang dibuat segede itu, lebih bagus daripada Tanjung Priok. Cuma kapalnya belum banyak ya, tapi ada direct flight. Ada lengkap kita kan, internasional ada semuanya. Nah, terus ini ada Samudra Indonesia nih sebagian, nanti biar ngasih testimoni. Bapak Ibu misalnya punya barang nggak banyak gitu, cuma ada 10 kotak lah misalnya. Gimana Pak ya? Bukannya harusnya ekspor tuh 1 kontainer? Enggak juga. Kita Bea Cukai sudah buat namanya ekspor konsolidasi, ekspor konsolidator. Kalau kita punya 10 kotak, Bapak 20 kotak, bisa digabungin di situ, baru bisa dikirim. Ada namanya, bisa tanya lebih lanjut sama Samudra Indonesia. Dan ini ya, kekuatan internet itu menyatukan kita semuanya Pak ya. Tuhan tuh masa maha adil loh, pembuat skenario terbaik itu ya Tuhan. Coba kalau kita sebelum pandemi ini ya, kita belum mengenal Gojek, belum mengenal Tokopedia, kita bingung Pak mau belanja, mau gimana, berhubungan sama orang. Tapi Tuhan tuh sebaik skenario, kita ada dikasih ini internet, mau ketemu sama orang di mana pakai Zoom, mau ketemu buyer tinggal video call, ya semua ada diskenariokan sama Tuhan. Jadi kita tinggal memanfaatkan yang baik. Nah intinya kami dari Bea Cukai Makassar ya
bersama Bank Mandiri. Kalau kita ngomong proses, pasti ngomong biaya ini kan. Nah, Bapak Ibu tidak salah berada di tempat yang sini. Kalau ngomong solusi pembiayaan, nah, kenapa kami berteman dengan Bank Mandiri dengan baik? Karena Bank Mandiri ini memberikan solusi pembiayaan yang bagus, ya. Apa namanya, soft loan lah istilahnya ya, dan memberikan kemudahan-kemudahan gitu. Ya, saya secara pribadi, saya bukan mempromosikan Bank Mandiri, enggak, karena memang saya adalah pelaku dan yang memanfaatkan fitur-fitur aplikasi dari Livin ini yang sangat luar biasa di Bank Mandiri gitu. Dan banyak kita juga dengan bank lain ada juga ya, tapi ini rumah ekspor ini adalah rumah kebanggaan Sulawesi Selatan, Makassar. Kapan aja diperbolehkan Pak ya kita ngobrol-ngobrol seperti ini ya. Pak Topan ini berkamuflase. Beliau namanya Pak Topan, kalau pas di Bali namanya Pak Putu, tapi beliau orang Palembang ya. Jadi itu ya, nanti Bapak Ibu bisa cerita semuanya apa kendalanya, dan saya pastikan kalau saya sebagai Kepala Bea Cukai Makassar berkoordinasi baik dengan komunitas pelabuhan dan bandara, jadi dengan karantina ikan, tumbuhan, hewan, sah bandar, otoritas bandara, pelabuhan, kesehatan, semua berteman baik dengan kita. Jadi ketika ada kendala-kendala di mana, ayo simpulnya kita ini kan sesuai topik pada pagi hari ini, mana sesuatu biaya yang kita gak perlukan, jangan sampai keluar. Bagaimana logistik yang murah, ayo kita bicarakan. Bapak punya masalah perizinan, di mana itu benang ruwetnya kok misalnya masih nyangkut. Bapak punya produk unggulan tapi belum dapat pembeli, ayo gimana cara nyari pembeli. Jadi menjadi biar kita orang Jawa bilang tuh getok tular. Oh, acara ini bisa bermanfaat atau disebarluaskan pada teman-teman lainnya. Niatan kita semuanya sama, membentuk ekspor yang tangguh. Makanya saat ini saya happy sekali, Mas dari Bulukumba, wah masih muda-muda semuanya kan. Karena sekarang ini kita nggak perlu berlari jauh sekali atau harus minggul ini ngangkat barang kalau berat. Sekarang kekuatan kita hanya pada jempol ini aja kan, jempol saja untuk semuanya untuk menggerakkan dunia ini. Mungkin itu sambutan saya agak panjang, tapi sekali lagi terima kasih pada kesempatan yang sangat luar biasa. Insya Allah bermanfaat, dan kami 24 jam untuk ngomongin ekspor Pak. Jadi Bea Cukai selalu terbuka ya. Baik Bapak mau main ke kantor boleh, mau koordinasi dengan ini boleh, mau nanyakan perbankan juga langsung bisa. Apa-apa untuk masalah ekspor kita akan melakukan yang terbaik, dan intinya bisa bermanfaat karena bapak-bapak saya yakin juga set efeknya, multiplier efek dari ekspor ini sangat banyak. Bapak ada pekerja, ada keluarga yang lain ya, dan memanfaatkan sumber daya kita ini alami dengan baik untuk bisa diekspor, dan otomatis untuk penerimaan negara di bidang devisa ekspor. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita sambung cerita yang seru, apa saja boleh, bebas. Dan insya Allah kita akan memberikan saran dan jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Mudah-mudahan pagi ini semua bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi sharing hari ini juga. Sebelum kita lanjut ke subtema kita, mungkin terima kasih Pak Andi sharing hari ini juga. Sebelum kita lanjut ke subtema kita, mungkin kita perlu kenalan juga dengan yang hadir ini, memperkenalkan diri. Tapi diperkenalkan diri aja, masalahnya jangan dulu ya. Produknya apa ya? Jadi mungkin nama perusahaannya, kemudian produknya apa. Siapa tahu, jadi kita bicara ekspor itu bukan cuma mengirim ke daerahnya, tapi masuk ke dalam proses supply. Kita perlu kenalan juga dengan yang hadir ini Pak, memperkenalkan diri. Tapi diperkenalkan diri aja, masalahnya jangan dulu ya. Belakangan aja masalahnya ya. Jadi mungkin nama perusahaannya, kemudian produknya apa. Siapa tahu kan kita bicara ekspor itu bukan cuma mengirim ke daerahnya, tapi masuk ke dalam proses supply chain-nya, ya kan? Jangan sampai malah ketemu di sini nih,
pemasok dan ketemu semua proses cuplesinya di tempat ini. Mungkin mulai dari Bapak dipersilahkan, Pak. Dari mana juga ini asal Nama. lokasi perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainuddin, pemilik perusahaan PT Sumber Sikajang yang lokasi usahanya itu di Kecamatan Kajang. Jadi kami itu bergelut di bidang pengolahan kelapa dan turunannya. Jadi turunannya. Turunannya apa saja itu yang kami olah? Yang pertama adalah kopra, dagingnya. Dagingnya. Jadi dari segi produksi kami untuk kopra itu 4 hari itu bisa 10 ton. Itu produksi sendiri. Terus yang kedua, dari dagingnya juga ini kami juga membuat minyak goreng. Minyak goreng. Dan di luar dari minyaknya itu ada nama istilahnya bahasa kadang yang tidak bahasa bonjolnya itu nyanyina atau tai minyaknya atau mungkin. Nah itu juga kami punya. Ternyata masyarakat yang di lokal juga suka. Dan seperti itu. Selanjutnya produk kami juga arang batok kelapa ada. Terus dari arang itu kami olah kembali bisa briket. Iya, jadi kami juga punya produksi briket, jadi kami sudah ada mesinnya juga. Terus setelah itu kami juga mengolah dari sabuk kelapanya. Nah dari sabuk kelapanya ini ada koko fiber dan juga ada koko pitnya. Ada koko fiber, ada koko pitnya. Jadi tapi koko pit ini masih curah. Kalau yang koko fiber ini sudah berbentuk bal. Nah, kemudian untuk koko fibernya ini produksinya itu 2 ton per hari, itu maksimal. Ya. Terus produksi kami juga kursi sofa yang seperti ini, itu terbuat dari sabuk kelapa. Ya. Terus kami juga ada namanya kokopot. Nah ini kan yang ibu-ibu itu biasa untuk tanaman bunga apa semua, itu kami juga punya. Dan kami bahkan menyediakan isinya di dalam, maksudnya tanahnya. Itu bisa, kan bisa ada campuran-campuran, semuanya dari produk alami. Mungkin ke depannya mungkin ada yang namanya disingkatnya coconut, dari koko, apa koko di nata ya kayak gitu. Nah itu juga kami tujuannya ke sana. Jadi produk turun kelapa itu banyak. Jadi cukup sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainuddin, ini aktif juga di grup kita untuk share ini ya Pak ya, share produk-produknya kita lihat ya. Minyaknya kemarin ini minyak jadi sensitif Tapi minyaknya kemana ya? Kan produksinya banyak tuh. Kalau minyak sepertinya masih lokal kemarin Pak ya. VCO ya? Oh, minyaknya, minyak gorengnya ya. Minyak goreng kemarin Pak di share-nya ya. Sofanya juga sudah di share di grup Pak hasilnya. Ini ada versi terbaru. Ada versi terbaru. Di share lagi. Keren. Luar biasa Pak. Mungkin selanjutnya Pak. Oh iya. Mungkin cuma bersama saya sampaikan bahwa kami bergerak di landak laut sebagai objek kami landak laut itu biasa disebut Pulau Bali. Iya. Ternyata ini produk di sini tidak ada lirik ini. Karena memang berat, agak gampang prosesnya tidak semudah itu. Sudah ada beberapa perusahaan yang mencoba itu membuat, tapi sudah berhasil gitu. Kami juga seperti sudah beberapa kali mencoba, tapi dengan bayar itu kita sharing, artinya mereka membeli dan membimbing kami utang gitu. Nah, terus pas kemarin sudah diajar dengan prosedur yang bagus, tiba-tiba masuk COVID gitu. Tapi sebelumnya sudah pernah ekspor, sudah pernah. Cuma kadang-kadang ada terjadi perubahan. Pada saat, jadi kita caranya sharing bisnis dengan mereka, pada saat dikelola itu dia minta dipoto. Pada saat mau dikirim dia minta dipoto, pada saat di packing dia minta dipoto. Nah,
pada saat di foto itu warnanya kuning. Padahal kita sudah proses dengan sesuai dengan kesepakatan bahwa sebelah ini sudah dikasih. Pas tiba di sana dia foto, di bandara dia buka dia foto, berubah warna Pak. Cepat. Gitu. Itu kendalanya kemarin. Nah, pas mereka ada sistem yang diberikan bahwa begini caranya, itu kita sudah dapat masuk COVID jadi kita istirahat ini selama tahun bicara kebetulan puasa, tapi tidak pernah lepas komunikasi dan melalui Pak Hamsa karena dia kebetulan Pak Hamsa ini pernah tinggal di Jepang. Jadi dia lama di sana, termasuk kakaknya Mubina juga. Kebetulan ada di sana sahabatnya orang Indonesia masuk warga negara Jepang. Dia salah satu dokter di sana. Inilah yang memfasilitasi semua orang Indonesia yang misalnya ada Pak bilang ini temannya mereka, temannya Pak Hamsa yang ini makanya di atas perdagangan Jepang dia juga di situ. Ini komunikasinya kita cinta. Jadi produk kami ini selain kita punya produk tersendiri, kami juga sebagai broker kita mencari produk-produk yang ingin berhubungan dengan mereka di sana. Iya, bagus. Saya kira sementara sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ini dari langsung orang kedua sudah ada jalan, Pak. Iya. Jalan luar biasa ini. Kita belum masuk sih, baru mau pembuka ini sudah ada jalan nih, sudah ada depan ya, ada jalan nih kan. Memang beberapa diaspora di sana memang terakhir juga dengan acara dengan BI itu juga diaspora dokter siapa itu yang membuka ekspor tempe dari Sulawesi Tengah ke sana, membuka untuk masuk ke pasar Jepang. Walaupun masih terjadi proses repacking, tapi impornya sudah lumayan, kegiatan ekspor sudah lumayan. Dan juga PT Harisma ya, salah satunya itu dia membuka diri juga seperti ini, silahkan membuka jalan bagi yang lain untuk mengirim produknya ke sana. Silakan Pak, lanjut. Terima kasih. Kami mewakili pimpinan kami. Kebetulan pimpinan kami lagi kurang sehat. Produk kami rumput laut dari CV Guna Bahari Indonesia. Kebetulan kami yang menangani masalah ekspor pengirimannya, Pak. Untuk rumput laut tujuan rata-rata ke China. Iya. Jadi yang kami ekspor itu ya Katonik, Gracilaria sama Spinosum, 3 itu. Jadi mungkin awalnya itu sekitar tahun 2009 kami mulai, Pak. Jadi awalnya 1 kontainer, 2 kontainer, sampai sekarang ya lumayan lah, bisa sekitar 500 ton sekali kirim. Iya, Pak. Jadi gudang kami di Parangloe dan di Patene, Pak. Iya. Iya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya. Berarti sudah kapasitas 500 ton satu kali pengiriman, Pak ya? Iya. Wah, luar biasa. 500 ton Pak satu kali pengiriman. Cuma bahan baku, Pak. Masih bahan baku. Iya. Luar biasa PT Guna Bahari, Pak. Memang namanya selalu ada nih PEB-nya nih Guna Bahari, Guna Bahari ini. Jadi tiap minggu kita. Petani rumput lautnya berapa orang? Oh, kalau itu mungkin pimpinan kami, Pak. Iya, kalau kami kebetulan cuma menangani masalah ekspornya. Iya, Pak. Yang hubungan dengan petani dan buyer itu langsung pimpinan kami. Iya, Pak. Iya, saya kira. Tapi 500 ton itu sudah berapa petani itu, berapa UMKM yang suplai itu luar biasa itu. Nanti lebih banyak orang itu, Pak. Iya. Luar biasa. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Lanjut ke selanjutnya, Pak. Samudra Indonesia juga perkenalkan diri, pokoknya di mic-nya pindah ya Samudra Indonesia juga sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pimpinan saya dari Samudra Indonesia sebagai forwarder di Sulawesi Selatan, dan kita juga beberapa cabang dan ini relasi di seluruh Indonesia. Tentunya dalam hal ini siap berpartisipasi dan saling berbagi informasi
dan sharing juga terkait prosedur-prosedur mulai dari proses transportasi dan shippingnya dari gudang penjual dan sampai ke penerima. Ya, mungkin itu dari kami dan akan dilanjutkan sesi-sesi setelah ini. Iya Pak. Pertanyaannya sebentar itu akan cuma satu Pak. Bagaimana kontainernya bisa murah gitu? Silahkan Bu, lanjut Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Suci dari CV Meta Global Indonesia. Perusahaan kami bergerak di produksi lidi kelapa dan lidi sawit Pak. Kelapa dan biji sawit. Lidi sawit. Lidi sawit. Oh, lidi sawit. Lidi. Oh, banyak permintaan sekarang lagi lidi sawit lagi naik. Iya, tapi kendalanya di harga kontainer. Harga kontainer Pak. Pas sampingnya itu Bu. Silakan Pak, selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Arsyad. Saya owner dari CV Besmark Coco Ventures. Kami bergerak di bidang, sebenarnya kami trading house ya, jadi untuk trading produk-produk cocoa processing dari pabrik coklat. Jadi misalnya cocoa powder, cocoa butter ya, dan cocoa liquor turunannya. Ya, itu karena berangkat dari pengalaman pernah kerja di multinational company, perusahaan Amerika di cocoa processing. Saya berangkat dari networking yang ada di luar, itu saya manfaatkan untuk bisa menjadi di trading ya, untuk produk-produk cocoa proses seperti itu. Nah, mungkin nanti ada hal-hal yang bisa kita diskusikan dari pengalaman untuk bergerak di bidang produk-produk coklat itu, produk coklat. Hari mungkin nanti kita bahas bersama. Ya, terima kasih. Wah, ini dua jalur lagi nih terbentuk nih, Jepang dan trading nih kan, proses trading. Mungkin kita akan berikutnya akan bisa kumpul khusus Pak untuk coklat Pak, supaya pembicaranya lebih spesifik dia ke coklat mungkin Pak ya berikutnya. Oke, mungkin ke belakang dulu sebelum ke sisi kanan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sardianto. Kebetulan saya produksi gula aren cair dan gula aren bubuk, dan itu masih produksi rumahan. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa ekspor ke luar negeri. Baik, terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produksi gula aren ini ternyata Pak, dari disampaikan Pak Kadis bahwa dengan produksi gula aren bukan cuma menghasilkan kegiatan ekonomi katanya, tapi mengurangi tingkat kejahatan. Iya, efeknya efek ekonomi dan efek sosial besar. Dan sekarang memang seperti sampaikan tadi Pak Andi, yang orang rata-rata kembali ke alam dan nyarinya yang seperti ini nih, yang alam-alam dari alam. Oke, mungkin selanjutnya saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami suami istri. Iya, suami saya di bagian suplainya, suplai bahan baku, dan saya bagian bayarnya. Iya, jadi kami combine kerjasama ya. Kami dari CV Langit Agro Celebes bergerak di bidang vegetables, fresh vegetables, karena kami melirik bahwa di Sulawesi ini sangat jarang yang mengekspor vegetables. Sangat jarang ya, jadi itu salah satu membuat kami ingin bergerak di bidang itu tersebut, dan untuk memperkenalkan bahwa Sulawesi itu bisa untuk mengekspor vegetables dibandingkan dari Jawa itu. Jadi kami bergerak dari bidang itu, dan kebetulan kami ini pemula dan kami terkendala di yang akhir ini ya. Kami berhubungan dengan salah satu buyer dari Maldives. Mereka ingin menanyakan forwarder ya, BR, karena biasanya kan kontainer, ini kan dia mintanya BR, dan itu kami sudah berhubungan dengan FTA dan itu sangat slow respon itu. Jadi untuk saat ini kami terkendala di bidang situ, BR-nya, jadi bukan kontainernya. Kalau kontainernya biasanya kan fast respon, ini BR-nya. Oke, mungkin sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait buyer ini Pak, supplier seperti ini dicari Garuda ini Pak. Iya, ini Garuda kan selalu pesawat kami nih baunya amis dari Sulawesi katanya. Isinya kan ikan semua. Iya, isinya hasil laut. Nah, yang dicari di beberapa pertemuan, ayolah Pak cari supaya nggak bau amis-amis. Nah, vegetable ini salah satunya.
Bahkan disampaikan tadi kita punya direct call ke Singapura. Harapannya seperti ini, Pak. Tanam sayurnya di Sulawesi, dipakai santap siang di Singapura. Segar kan jadinya kan? Yang makan orang Indonesia, Pak. Jadi orang Indonesia jalan-jalan ke sana, makannya di sana, bayarnya mahal. Jadi ada beberapa mungkin nanti kita share lagi untuk lebih dalam lagi. Mungkin selanjutnya silakan. Oke, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili tim dari CV Adhikara Pemuda Indonesia, bergerak di bidang trading, dan kami punya produk coklat, kopi, robusta, dan arabica, dan rumput laut. Oke, itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi ya, kopi. Oke. Coklat. Nanti kita mau lagi dengan trading lagi nih, coklat turunannya ini kan. Kopi, kalau kita bicara kopi, besok ini ada rencana ekspor perdana dari salah satu perusahaan ke Amerika. Luar biasa besok, insya Allah kita akan melaksanakan ekspor perdana ini ke Amerika. Sebelumnya dia sudah kirim Korea, ini besok ke Amerika. Dia jalan di specialty dia. Mungkin apa ya, pulu apa namanya jenis kopinya. Insya Allah ke depan kopi prospeknya bagus dengan coklat insya Allah. Selanjutnya mungkin silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Hidayat, asal dari Bulukumba. Sejauh ini yang saya jalankan baru satu produk, yaitu kopra untuk suplai masuk pabrik di Surabaya, Pak. Hasil dari mungkin di sini bisa ekspansi ke beberapa komoditi yang lain. Ya, harapan saya seperti itu. Ya, cukup. Terima kasih. Kopra ya, produk utamanya kopra. Sama-sama dari Bulukumba. Luar biasa memang Bulukumba alamnya untuk penghasil kelapa ini. Berapa kapasitas sekarang? Baru-baru ini sudah mengirim 30 ton. 30 ton? Iya, kemarin. 30 ton ke Surabaya ya? Iya, Pak. Saya bisa 190 sampai 160 ton. Ke Surabaya masuk di pabrik. Ya, Pak. Jadi ini trader. Ini memang kopra, Pak, salah satu ini terkait dengan pelayaran lagi nih. Kopra ini dikategorikan, walaupun bentuknya kopra, dikategorikan sebagai dangerous good. Ya, jadi memang agak selektif untuk proses ekspornya nanti. Mudah-mudahan bisa dapat ketemu jalannya nanti, insya Allah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Muhammad Kardali Hamzah. Saya mewakili teman-teman petani di kampung. Ya, jadi kami bergerak di rumput laut. Ada dua jenis, yaitu Graciliaria dan Cottony. Kampungnya di mana ini kampung? Saya bersama teman itu di wilayah Takalar Jeneponto Bantai, di kampung wilayah sana. Takalar Jeneponto. Iya. Ketemu nanti suppliernya. Iya. Mungkin sudah pernah kirim loh. Ya. Jadi karena saya juga masih muda, masih mahasiswa, jadi untuk urusan wilayah lokalnya kan, kalau untuk wilayah lokal saya tidak bisa urus terus karena untuk urusan perkuliahan saya di Makassar. Jadi tapi teman-teman petani di kampung, dan bagaimana caranya supaya kita masih bisa bekerja sama dengan petani. Jadi kami cari-cari informasi dan adalah titik terangnya. Bagaimana kalau untuk lokalnya kita serahkanlah ke pihak yang lain. Bagaimana kalau kita barang petani ini kita langsung saja bantu kita eksporkan ke luar negeri. Nah, ya bolehlah kita belajar sama-sama. Ya, jadi untuk kapasitasnya mungkin 10 sampai 20 ton per minggu mungkin bisa. Ya. 10 sampai 20 ton per minggu ya? Ya, bisa 10 sampai 20 ton. Dan untuk masalah-masalahnya mungkin sebentar kita bicarakan lebih lanjut. Ini Pak, Mas, cerita ini Guna Bahari yang garuk-garuk, wah mau jadi eksportir supaya saya kan. Ya, kita anggap ini sebagai kolaborasi saja, bukan sebagai saingan, karena tujuannya kita semua sama. Saya salah nanti. Terima kasih.
Silakan. Lebih ramai, lebih bagus gitu, sama-sama berkembang. Oke, lanjut Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya perkenalkan, nama saya Abdul Munir, CPSMS. Alhamdulillah kalau perusahaan kami sudah ekspansi sekitar 1-2 tahun. Tapi kalau menggeluti bidang kami, bisnis kami sekarang ini adalah sudah sekitar 4-6 tahun. Nah, kami bergerak di komoditi spice, lada, cengkeh, pala, dan kami sudah go internasional. Kemarin sempat launching dulu dibantu Bea Cukai karantina, pala ke Rusia, cengkeh dan pala digabung ke Rusia. Cuma sekarang lagi konflik jadi di hold semua pengiriman ke sana. Iya. Iya. Bayarnya dia tidak berani untuk pesan lagi karena dia transit itu Pak dari Rusia ke Kazakhstan. Jadi sekarang kita lebih Asia dan Eropa. Cuma sekarang kendalanya khususnya spice kayak lada itu sekarang kita dituntut untuk standar Eropa Pak. Nah, kemarin saya dapat lagi bayar minta 200 ton per pekan untuk lada hitam dan lada putih. Dia minta standar Eropa. Nah, sedangkan kita di sini, kekurangan kita di Sulawesi Selatan itu labnya, laboratoriumnya kurang komplit, kurang lengkap lah. Karena kemarin kita uji lab harus kirim lagi ke Jakarta, Bogor. Jadi itu makan beberapa lama lah waktu. Ada 2 lab saya kirim di Bangka Belitung, saya minta karena di dinas perdagangannya dia sudah komplitkan labnya masalah uji lab untuk ladanya, karena di sana kan pusatnya lada. Tetapi kalau sekarang ya produksi lada terbesar yang ada di Indonesia di Sulawesi Selatan. Nah, yang jadi kendala kita adalah itunya, mereka minta standarisasi Eropa. Ditahan dulu Pak, kendala katanya belakangan, tapi sudah curi start ini Pak, kendala Pak. Nanti belakangan. Ya. Tapi itu pun setelah disampaikan langsung terbetik nih Pak. Dia juga kan punya lab. Iya, standarnya pun sudah bukan standar main-main kan. Itu nanti kita akan eksplor lebih jauh terkait itu Pak ini ke depan. Tapi bukan saya tahan-tahan nih karena yang lain juga sudah mau sampaikan kendalanya nih. Cuma kita sudah sepakat tadi bahwa perkenalan dulu katanya. Ya, masih banyak sih saya mau sampaikan, tapi itu aja dulu. Kita sudah eksplor. Apa-apa. Tapi tadi ada yang ini banyak kendala buat 200 ton per bulan. Per bulan. Coba Pak, 200 ton per bulan pasti butuh supplier. Ya, khusus itu baru lada ya. Baru lada. Beda cengkeh dengan pala lagi. Jadi Sulawesi Selatan ini lumbungnya pala, cengkeh dan lada. Oke. Siap. Ini kita akan eksplor lebih jauh lagi Pak supaya petani makin mudah aksesnya kirim ini supply ini kan. Oke. Masih banyak saya sampaikan tapi karena masih banyak juga teman-teman ya saya cut dulu. Oke. Terima kasih. Satu lagi siapa? Ada yang baru siapa? Yang baru datang. Kita perkenalkan dulu masing-masing nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari PT HAL, PT Hajar Alam Lestari. Fokus komunitas kami adalah ekspor rempah-rempah sama dengan Bapak yang di sana. Tapi jujur, saya masih pemula dan masih baru, jadi masih butuh banyak belajar. Terima kasih. Katanya baru pemula katanya Pak, tapi kapasitas sudah 100 ton. Bapak Ibu, sesi perkenalannya kita sudah selesai di situ.
Kita ini ceritanya cerita santai, jadi silahkan dinikmati, snacknya di depan sambil makan minum. Kemudian kami juga membawa jahe, ciri khas Bea Cukai Makassar. Kalau datang berkunjung ke Bea Cukai Makassar, pasti disediakan jahe hangat. Jahe, kemudian ada kopi, ada teh juga ya. Wah, pilihannya banyak. Nah, silahkan minum di depan. Jadi kita sharing santai permasalahan-permasalahan yang ada. Cuman hari ini memang kita temanya adalah mengurangi biaya-biaya. Sehingga harapannya ke depan nilai produk ekspor kita itu semakin bersaing. Karena biaya-biaya yang harusnya tidak ada, maksudnya memang tidak usah ada ya. Udah hilang aja, nggak usah dipikir, jangan tiba-tiba muncul belakangan. Mungkin kita mulai seperti itu Pak ya. Nah, pertama dari sisi bea cukai yang bisa dikurangi, kita akan bicara bahwa eksportir itu bisa mengajukan PEB sendiri. Samudra Indonesia sebagai PPJK, aduh Bapak hilangkan bisnis saya ini kan. Nah, eksportir itu bisa mengajukan PEB sendiri dan gratis. Semua prosesnya gratis, tinggal mengajukan modul ke Bea dan Cukai Makassar. Biaya PEB kan sekarang kisarannya antara 500 sampai 500, sekitar di atas 500 ke atas ya. Ada yang kasih diskon-diskon di bawahnya sedikit, sekitar situ katanya. Lumayan kan kalau 100 kali pengiriman sebulan atau setiap hari ada PEB, lumayan. Nah, saya cerita Bapak Ibu sekalian, ada satu perusahaan besar. Selama ini proses PEB-nya itu ditangani sama satu perusahaan, anak perusahaannya. Ditangani besar divisinya Pak. Ketemu dengan kami Bea Cukai, kami saran tidak usah pakai PEB, tidak usah pakai itu, bikin aja PEB sendiri. Sekarang perusahaan itu sudah ekspornya luar biasa banyak, salah satu eksportir terbesar, yang mengerjakan PEB-nya cuma 2 orang, satu bosnya, satu anak buahnya yang bikin PEB. Yang selama ini satu divisi, bayangan Pak, bukan bayar 500 lagi, tapi berapa itu yang bisa dialihkan untuk mengerjakan yang lain, padahal cuma untuk urusan satu PEB. Itu satu. Jadi PEB ini satu cukup mengajukan ke Bea dan Cukai, syaratnya pun mudah, mengajukan saja, nanti ada perjanjian dengan Bea Cukai pertukaran data. Ketika ada perjanjian pertukaran data, syaratnya adalah ketika ada permasalahan, ada dispute, ada perbedaan data, maka yang dipakai adalah data yang ada di Bea dan Cukai. Cuman itu aja syaratnya Pak, nggak ada yang lain. Supaya apa, nanti belakangan ketika terjadi permasalahan hukum, ada single data yang ada di sistem Bea dan Cukai. Gratis, jadi tinggal datang. Proses memakainya, cara pakai modulnya nanti diajar. Gak usah takut dikasih modul terus dilepas sampai enggak, diajar cara-caranya. Bayangkan Bapak kalau punya modul sendiri, mengajukan PEB-nya iya. Ketika ada perbaikan data, bisa melakukan perbaikan data sendiri. Kalau melalui PPJK, Bapak mengajukan PEB-nya bayar. Ada perbaikan data, tambah lagi. Ya, ada hal-hal terkait PEB lagi, tambah lagi. Lumayan kalau 2-3 kali perubahan data Pak. Ini saya bukan hendak menghilangkan bisnis Samudra ini. Tentu Samudra punya layanan-layanan yang lain. Kami pakai PEB kami, tapi kami ada layanan-layanan yang lain loh Pak. Nah, gratis umpamanya, atau diskon kontainer kan lumayan kan. Nah, betul ya. Jadi itu di Bea Cukai seperti itu. Kemudian satu hal. Kemudian yang kedua, denda-denda. Bea Cukai ini kalau sampai sekarang bukan lagi hubungan, kalau terjadi kesalahan-kesalahan bukan lagi di fisik Pak, kenanya ditahan di mana. Sekarang punya denda. Terlambat mengajukan PEB, PEB kan tidak jadi berangkat, batal, lupa mengajukan PEB, batal PEB, denda 5 juta. Kemarin yang kena 120 itu kesalahannya bagi saya kesalahan minor Pak. Transfer dananya dari luar negeri tidak masuk ke rekening DHE. Bapaknya, perusahaan bilang, saya sudah punya rekening DHE, ditunjukkan perusahaannya, itu Bank Nasabah Bank Mandiri kalau tidak salah Pak. Cuma dana yang masuk tidak ke rekening itu, tapi ke rekening yang lain, BI notif, kirim ke Bea Cukai, kenakan denda. Lumayan Pak, 100 juta lebih kan.
Kemudian ada satu hal lagi lain kemarin ada. Jadi kita